lanjut, ketemu lagi dalam saat teduh bareng yuk di hari Kamis ini, tanggal 24 September 2020. Adapun tema kita pada hari ini yaitu Yakub memperoleh ternak dan kaya. Kisah dengan judul di atas kembali lagi menunjukkan bahwa Kanaan itu tetaplah tanah perjanjian ya guys. Walau Abraham dan keturunannya Ishak dan juga Yakub selalu ke kampung halaman yaitu di Haran. Tapi Yakub visinya itu tetap ke Kanaan. Karena itulah janji Allah. Itulah sebabnya Yakub tidak mau tinggal di Haran. Dia merasa harus pindah ke Kanaan. Mari kita ikut kisahnya di Kejadian 30 ayat 25 sampai dengan 43. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yakub memperoleh ternak. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu." Tetapi Laban berkata kepadanya, "Sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Lagi katanya, tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya." Sahut Yakub kepadanya, "Engkau sendiri tahu bahwa aku bekerja padamu, dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi, bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri?" Kata Laban, "Apakah yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab Yakub, "Tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi menggembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari apabila engkau datang memeriksa upahku. Segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku." Kemudian kata Laban, "Baik, jadilah seperti perkataanmu itu." Lalu diasingkannyalah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang, dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala yang ada warna putih dan pada badannya, serta segala yang hitam di antara domba-domba, dan diserahkannyalah semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub. Maka tetaplah Yakub menggembalakan kambing domba yang tinggal itu. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu, dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri, dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah,
dia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Nah teman-teman, mari kita simak kembali kisah ini. Yakub itu merasa sudah saatnya dia harus kembali ke tanah Kanaan. Dia sudah bekerja lama mengabdi pada pamannya yang bernama Laban. Tapi dia nggak merasa layak minta upah. Yakub ingin Laban itu melepas otoritasnya kepada keluarga besar agar istri dan anak Yakub diperbolehkan ikut, anggap saja sebagai upah. Toh Yakub yakin kok tanpa harta apa-apa yang dia bawa, Allah itu pasti akan menyertainya. Tapi Laban adalah contoh figur yang hanya memikirkan diri sendiri. Dia tidak mengizinkan. Laban pun sadar bahwa rezekinya bertambah itu karena adanya Yakub. Dalam ayat 28 disebutkan, Tuhan memberkati aku karena engkau. Artinya, dia tetap mau mengeksploitasi Yakub sebagai tenaga kerjanya. Itulah mengapa Yakub menawarkan perjanjian bagi hasil. Ternak yang belang dan bintik-bintik menjadi milik Yakub, yang hitam milik Laban. Tentu saja Laban senang dong. Menurutnya akan sedikit yang belang dan bintik. Maka Laban akan semakin kaya raya dan Yakub tetap jadi hambanya. Tapi nggak mudah mengalahkan Yakub. Ia cerdik guys. Dan Allah campur tangan atas sikap yang dilakukan oleh Yakub. Maka hewan yang belang dan bintik ternyata lebih banyak. Dalam waktu dekat Yakub pun menjadi kaya raya. Dan ketika Yusuf lahir, utangnya lunas kepada Laban. Guys, jika kita percaya bahwa Allah menyertai, maka kita bisa yakin seperti Yakub. Walau keluarga besar dan pendapatan kecil, tapi nggak usah khawatir karena Allah akan beri jalan. Tak mungkin merasa tinggal di negeri asing, tapi kita tidak boleh terpenjara selamanya. Pikiran dan orientasi kita harus kita memandang ke negeri surgawi yang kita rindukan. Yang kita perlukan saat ini adalah rajin, jujur, rendah hati, dan tekun seperti Yakub. Maka kita pun akan mendapat pemeliharaan ilahi dalam hidup ini. Tuhan memberkati. Nah guys, itu tadi saat teduh kita untuk hari ini. Mari kita sama-sama belajar dari hari ini dari tokoh Yakub. Yang mana Yakub ini adalah seorang yang rajin, seorang yang tekun, dan juga dia rendah hati. Walaupun dia sadar bahwa ia dimanfaatkan oleh Laban untuk memperkaya Laban ini, tetapi Yakub itu tetap bekerja pada Laban karena ia tahu dan dia percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Nah guys, untuk menutup saat teduh hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau telah mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus seperti Yakub, yang mana ia tetap bekerja keras dan juga ia tak lupa untuk percaya kepada Engkau bahwa Engkau tetap menyertai dia apapun yang dia lakukan. Terima kasih Tuhan, amin. Nah guys, jangan lupa besok kita bakal ada saat teduh lagi nih di channel ini. Mari kita sama-sama membagikan materi saat teduh ini kepada teman-teman yang lain, supaya semakin banyak teman-teman kita juga yang mendapatkan berkat. Kalian sedang ada masalah nih, terus kalian juga sedang ada pergumulan ataupun yang lainnya, bisa aja kalian langsung DM Youth GKI Kanaan. Nah, kita punya banyak solusi di Youth GKI Kanaan ini. Youth GKI Kanaan Instagram ya. Nah guys, jangan lupa juga setiap hari Sabtu kita ada Zoom Fellowship. Linknya akan di-share di grup lain atau grup WA. Have a blessed day, Tuhan Yesus berkati. Selamat datang di obrolan santuy anak milenial. Mantep kan? Mantep. Nah, mau dengerin kan? Tema kita hari ini tentang Q&A Faith Series. Wih, kece banget. Terlalu rohani-rohani banget nih di dunia yang kayaknya udah enak ini. Gimana ya, berasanya tuh gak bisa enjoy life loh kok. Bintang Y itu. ANJAYY. Oh. Ekspresif sekali Cihit.
Ya, jadi kalau misalkan dunia mau mengisi kita dengan nilai-nilainya mereka, kenapa kita nggak mau mengisi balik dunia dengan nilai-nilainya kita? Yang adalah nilai-nilai kerajaan Allah. Tuhan menaruh kita di tengah-tengah dunia yang tidak mengenal Tuhan bukan berarti supaya kita jadi ikut-ikutan sama mereka.